Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Pada malam hari ini kita akan membahas lagi tentang kehidupan Musa sebelum Musa bertemu dengan Firaun untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Sebelumnya kita satu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukur kepadamu Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang sudah ada, yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh baik bagi kami, melihara kami, memimpin kami, melindungi kami, menyelamatkan kami dari segala roh-roh jahat, roh kematian, roh dunia, roh mati, roh santet, sihir, tenung, tumbal, kuda-kuda, roh maut dan maut, roh mereka jual maut, segala penyakit apapun, termasuk roh penyakit COVID-19, pilek, sakit perut, serangan jantung, henti napas, sesak napas, dipatahkan kuasanya dengan darah bahala Yesus Kristus Tuhan. Kami mohon Roh Kudus Tuhan, urapi kami dengan urapan yang baru supaya kami bisa mengerti apa yang menjadi pesanmu pada hari ini. Urapi Tuhan, Bapak Ibu Saudara menyaksikan program ini mendapat urapan yang baru, juga hamba akan menjadi terus bersama Bapak Ibu Saudara menyaksikan akan terus menjadi seperti Yesus Kristus bersama keluarga kami Tuhan di sana kami. Terima kasih Bapak, biarlah firman Tuhan kami dapatkan pada malam hari ini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa syukur. Amin. Ya, kita kemarin sudah membahas tentang sebelum Musa bertemu dengan Firaun, Musa bertemu dengan Harun ya, kemarin kita sudah bahas. Sekarang kita baca di Keluaran 3 ayat 16. Keluaran 3 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel, dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir ya. Jadi di sini pergilah, seperti Tuhan katakan yang firmankan, pergilah, kumpulkanlah para tua-tua Israel dan katakanlah kepada mereka, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub telah menampakkan diri kepadaku serta berfirman, aku sudah mengindahkan kamu juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi di sini Musa bertemu dengan Harun menyampaikan visinya ya, visi dari Tuhan. Dan ini bukan hanya dengan Harun saja. Tuhan berfirman, kumpulkanlah para tua-tua ya, para tua-tua Israel. Jadi di sini penting sekali adalah kita melibatkan orang-orang yang sudah tua ya, para tua-tua ya, orang-orang yang berpengaruh dalam sisi kerohanian, maksudnya mungkin para penatua jemaat, gembala-gembala, pemimpin-pemimpin ya, pemimpin-pemimpin gereja. Karena visi ini tidak punya Musa saja ya. Tuhan Yesus, maksudnya Allah Bapa memberikan visi ini kepada Musa, diteruskan ke Harun, diteruskan ke para tua-tua supaya apa? Ada kesatuan. Kalau ada kesatuan dalam suatu pekerjaan Tuhan, itu akan membuahkan hasil yang luar biasa. Karena Musa itu tidak bisa bekerja sendiriannya. Memang dia tidak dapat melakukan apa-apa tanpa pertolongan Tuhan, tapi Tuhan menghendaki ada suatu kerjasama. Makanya Tuhan menghendaki, kemarin di Keluaran 4 ayat 27-28 ketemu dengan Harun ya. Sekarang Musa mengumpulkan para tua-tua, Keluaran 3 ayat 16. Jadi semua para tua-tua itu diberikan pesan misi ya, supaya Tuhan melihat bahwa ini kerja tim ya, tidak menonjolkan ini Musa yang berkarya, bukan, atau Harun yang berkarya atau pertua-tua, bukan. Ini semua ada atas perintah Tuhan, tidak menonjolkan diri, tidak mencari hormat untuk diri kita ya. Jadi kita mencari hormat karena Tuhan ya, yang memerintahkan, yang mengutusnya ya. Jadi kita ini melihat bahwa jangan sampai kita ini melakukan sesuatu itu jadi sombong, mencuri kemuliaan Tuhan ya. Tapi semua dasar itu adalah dasar perintah Tuhan. Makanya perintah Tuhan, kumpulkan para tua-tua. Ini suatu manajerial yang baik sekali dari Tuhan untuk memberikan petunjuk-petunjuknya kepada Musa supaya apa yang Tuhan inginkan Tuhan bisa berikan kepada Musa dengan tim dan melakukan segalanya, bukan kehendak mereka untuk Musa atau Harun atau Tuhan, tetapi kehendak Tuhan, sehingga apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan ini dapat digenapi ya.
Jadi pesannya buat kita tidak boleh bekerja sendirian, melibatkan Tuhan untuk kita bisa memilih tim mana yang bersama-sama kita untuk mencapai visi yang diberikan Tuhan. Sebagaimana Tuhan Yesus juga kan memilih 12 murid-muridnya ya. Ya, demikian kita satu doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Terima kasih Allah Roh Kudus memberikan rema kepada kami supaya kami, jika Tuhan sudah menempatkan kami di suatu tempat di sini Tuhan, untuk membawa umat bangsa Indonesia di kota Kelampok ini supaya balik kepada Tuhan. Biarlah pakai yang dahsyat Tuhan diri hamba-Mu ini Tuhan, dengan urapan dari tata yang kasih karunia-Mu yang maha tinggi, urapan Allah Bapa, Allah Yesus, Allah Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan tolong hanya berdasarkan kekuatan kasih-Mu, kemuliaan-Mu, kebenaran-Mu sajalah kami bisa melakukan segala perintah-Mu dengan kasih karunia berlimpah, anugerah Tuhan berlimpah. Tolong kami Tuhan, kami mau istirahat, berikan kami tidur yang nyenyak, bangunkan besok pagi jam 4 jam 5 untuk melakukan saat teduh. Kami mohon Allah Roh Kudus kami mengundang Allah Roh Kudus untuk datang ke tubuh jiwa kami, berkuasa Allah Roh Kudus atas tidur kami, alam sadar bawah sadar kami, roh kematian dini, roh kematian, roh henti nafas di jantung, roh kuasa iblis dihancurkan kuasa dengan Allah Bapa ya, dari Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagi di rumah kami, tidur malam kami dengan yang nyenyak dengan kuasa dalam Allah Yesus Tuhan. Segala puji hormat syukur bagi-Mu dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa sekali, amin. Ya, sampai jumpa besok malam. Kita akan membahas tentang permulaan perjalanan Musa di 40 tahun yang ketiga ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.